Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dunia BNI, welcome back to my channel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada hari ini, 2 Desember 2020, BP2MI akan menyampaikan keterangan pers terkait informasi yang diperoleh dari KDII Taiwan atas apa yang telah menjadi keputusan pemerintah Taiwan yang telah menyatakan melalui keterangan resmi sejak 1 minggu berjalan bahwa telah ada 85 pekerja migran Indonesia yang dinyatakan positif COVID-19. Dari 85 yang dinyatakan positif COVID-19, 13 sudah dinyatakan pulih, 72 dalam proses perawatan. Dari 85 pekerja migran tersebut, 22 pekerja migran yang dinyatakan positif COVID, kita sudah kantongi nama-nama dari pekerja migran tersebut. Dan 63 pekerja migran Indonesia yang dinyatakan positif COVID belum terkonfirmasi atau kita belum mendapatkan data siapa saja mereka dari CDC, badan yang memiliki otoritas terkait penetapan protokol kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah Taiwan. 85 pekerja migran Indonesia ini berasal dari berbagai P3MI atau perusahaan di mana terdapat 14 P3MI yang terpaksa ditunda pelayanannya oleh Taiwan Ministry of Labor pada tanggal 1 Desember 2020 dikarenakan adanya klaster positif COVID-19 dari 14 P3MI tersebut. BP2MI akan menyampaikan ke hadapan rekan-rekan pers, media, ke-14 P3MI tersebut diantaranya. 1. PT Sentosa Karya Aditama. 2. PT Vita Melati Indonesia. 3. PT Graha Ayu Karsa. 4. PT Eko Risti Berkarya. 5. PT Latansa Lintas. 6. PT Prima Duta Sejati. 7. PT Arni Family. 8. PT Brata Karya Indonesia. 9. PT Citra Putra Indarab. 10. PT Dewi Pengayom Bangsa. 11. PT Mulia Laksana Sejahtera. 12. PT Pelita Karya Juhari. 13. PT Bumen Jaya Eka Putra. 14. PT Mitra Sinergi Sukses. Atas temuan 85 pekerja migran Indonesia yang dinyatakan positif COVID-19, yang ke-85 pekerja migran Indonesia diberangkatkan oleh ke-14 perusahaan yang saya sebutkan tadi, otoritas Taiwan menetapkan suspend. Sekali lagi, otoritas Taiwan menetapkan suspend terhadap penempatan pekerja migran Indonesia ke Taiwan selama 2 minggu terhitung tanggal 4 Desember sampai dengan 17 Desember 2020. Suspend ini tidak otomatis dibuka oleh otoritas Taiwan setelah atau di atas tanggal 17 Desember 2020. Otoritas Taiwan melalui TETO, perwakilan pemerintah Taiwan yang ada di Indonesia, akan menginformasikan lebih lanjut mengenai penerimaan pekerja migran Indonesia ke Taiwan tanggal 17 Desember 2020. Khusus bagi 14 P3MI atau perusahaan yang saya sebutkan tadi, hanya bisa menempatkan kembali ke Taiwan jika, sekali lagi, hanya bisa menempatkan kembali pekerja migran Indonesia ke Taiwan jika telah mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Kesehatan atau BP2MI dan mendapatkan persetujuan dari CDC Taiwan.
Ini juga disampaikan dalam pertemuan BP2MI yang baru saja dilaksanakan pada hari ini, jam 9 pagi hingga jam 11. Sekali lagi, hari ini 2 Desember 2020, di kantor BP2MI telah dilaksanakan pertemuan antara BP2MI dengan TETO atau perwakilan Taiwan yang ada di Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, saya sampaikan kepada TETO, perwakilan Taiwan yang ada di Indonesia, bahwa pemerintah Indonesia bersungguh-sungguh serius melalui BP2MI tidak pernah berkeinginan ataupun bahkan berharap adanya satu saja pekerja migran Indonesia yang ditempatkan di Taiwan kemudian dinyatakan positif COVID. Pemerintah Indonesia kami yakinkan memahami secara prinsip bahwa keselamatan jiwa setiap warga negaranya adalah hukum tertinggi yang harus dijaga. Sehingga itulah kami sampaikan tadi di hadapan TETO bahwa pada tanggal 9 September 2020 BP2MI telah mengeluarkan surat edaran. Yang surat edaran ini ditujukan kepada para P3MI. Yang isi surat edaran itu adalah mewajibkan seluruh pekerja migran Indonesia yang akan diberangkatkan ke Taiwan atau negara-negara penempatan lainnya untuk terlebih dahulu mengikuti tes PCR atau swab sebelum diberangkatkan ke negara-negara penempatan. Surat edaran ini tanggal 9 September 2020 tadi kami keluarkan bahkan sebelum otoritas Taiwan mengeluarkan ketentuan tentang PCR. Jadi Indonesia melalui BP2MI lebih antisipatif karena kami memahami, kami tidak ingin ada sepun satu warga negara kami ketika tiba di negara penempatan, kemudian dinyatakan positif. Nah, terkait 85 PMI yang terkonfirmasi positif di Taiwan, bagi Indonesia, bagi BP2MI, ini jelas-jelas adalah masalah serius. Sehingga tadi kami langsung mengundang TETO, perwakilan Taiwan untuk rapat, kemudian nanti hari Senin, kami akan memanggil ke-14 perusahaan yang kami sebutkan tadi dan klinik atau sarana kesehatan yang digunakan oleh para perusahaan P3MI tadi untuk melaksanakan swab atau PCR kepada para pekerja migran Indonesia. Artinya kita akan melakukan penyelidikan secara serius, kami akan membentuk tim khusus untuk memastikan apakah terkait adanya 85 pekerja migran Indonesia yang dinyatakan positif COVID-19 adalah karena kelalaian ataukah unsur kesengajaan di mana bisa saja ada perusahaan yang dengan sengaja tidak melaksanakan protokol kesehatan, tidak mematuhi surat edaran BP2MI untuk melaksanakan benar-benar PCR atau swab kepada para pekerja migran yang ditempatkan ke Taiwan. Karena hal-hal seperti ini tentu dalam case-case lain banyak terjadi di lapangan. Sehingga atas temuan tersebut sekali lagi selain membentuk tim, selain kami tadi sudah mengundang TETO, selain hari Senin kami akan mengundang P3MI dan juga sarana kesehatan yang digunakan oleh para P3MI untuk melakukan pemeriksaan swab atau tes PCR kepada para P3MI, kami juga, saya sudah sampaikan di hadapan TETO, akan segera merevisi surat edaran BP2MI yang sebelumnya dikeluarkan tanggal 9 September 2020 dengan mencantumkan hal-hal yang lebih detail, yang lebih prinsipal, dan bahkan mencantumkan sanksi yang akan kami jatuhkan jika di kemudian hari terbukti ditemukan bahwa P3MI tidak secara sungguh-sungguh melaksanakan protokol kesehatan atau menjalankan apa yang diminta, diinstruksikan oleh BP2MI terkait pelaksanaan tes, swab ataupun PCR. Sanksi itu adalah rekomendasi untuk P3MI. Kami akan kirimkan ke Kementerian Ketenagakerjaan tentang pencabutan SIUP bagi perusahaan tersebut dan rekomendasi ke Kementerian Kesehatan terkait rekomendasi pencabutan izin bagi sarana kesehatan ataupun klinik yang melakukan
tugas-tugas swab yang diduga tidak melaksanakan secara benar atau bahkan fiktif atau mungkin juga manipulatif. Karena apa yang dilakukan oleh mereka jika benar-benar VCR hanya pembuktian administratif kertas, tapi sesungguhnya secara faktual VCR tersebut tidak dilaksanakan. Tapi yang dilakukan adalah fiktif dan manipulatif, maka ini bisa dikatakan sebagai kejahatan yang mengancam keselamatan jiwa atau nyawa setiap anak bangsa yang kita sebut pekerja migran Indonesia. Untuk mempermudah hal-hal tersebut di atas, untuk membantu tugas-tugas yang sudah kita siapkan langkah-langkahnya sebagaimana yang saya sampaikan di atas, tadi juga dalam rapat dengan TETO, BP2MI meminta otoritas Taiwan untuk satu, menginformasikan secara lengkap nama-nama PMI yang terkonfirmasi dengan jumlah 85 yang dinyatakan positif COVID-19. Ini tentu sebagai referensi untuk kami lebih mudah melakukan tracing di lapangan, kemudian juga melakukan pembatasan ruang gerak ataupun proteksi atas kemungkinan penyebaran munculnya klaster-klaster baru di tempat-tempat penampungan P3MI. Karena saya sebutkan tadi, dari 85 yang dinyatakan positif COVID, pemerintah Taiwan baru memberikan 22 nama pekerja migran Indonesia. Jadi yang 63 nama-namanya belum terkonfirmasi hingga ini dan pemerintah otoritas Taiwan belum menyerahkannya kepada pemerintah Indonesia atau kami BP2MI melalui KDEI. Dua, kami juga meminta otoritas pemerintah Taiwan untuk mengupdate secara terus-menerus perubahan-perubahan kemungkinan terkait kebijakan protokol kesehatan yang berlaku di Taiwan. Mungkin saja kebijakan protokol kesehatan berbeda sebelum terjadinya dan ditemukannya indikasi ada beberapa PMI yang dinyatakan positif COVID-19 dengan kebijakan yang mungkin akan dikeluarkan pasca ditetapkannya beberapa nama PMI yang dinyatakan COVID-19. Tiga, kami juga menyampaikan kepada pemerintah Taiwan untuk mempertimbangkan terkait kapasitas isolasi karantina yang dimiliki oleh pemerintah Taiwan. Yang kami tahu jumlahnya hanya untuk kapasitas 1.500 kamar isolasi. Bagaimana jika dalam satu pemberangkatan yang dikirim oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia, yaitu P3MI, melebihi kapasitas ketersediaan kamar atau ruang karantina. Kami juga tidak ingin di luar kapasitas yang melebihi 1.500 kamar yang disiapkan oleh pemerintah Taiwan, kemudian para PMI kami ditempatkan di tempat lain yang tidak bisa menjamin kesehatan, ya, atau menjamin dari ancaman penyebaran COVID-19 dari pihak atau masyarakat lain kepada warga negara kita, yaitu pekerja migran Indonesia. Sekali lagi, sebagai bukti bahwa Indonesia sangat serius, bagaimana protokol kesehatan dilakukan secara ketat, dan ini adalah ikhtiar dan upaya untuk memberikan perlindungan kesehatan terkait keselamatan jiwa warga negara Indonesia, karena itu adalah hukum tertinggi yang harus dijaga oleh negara. Sejak awal, BP2MI telah mengeluarkan surat edaran nomor 9 2020 meminta kepada seluruh P3MI untuk melaksanakan PCR kepada pekerja migran Indonesia yang akan diberangkatkan ke negara-negara penempatan termasuk Taiwan. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan pers, baik yang hadir langsung di aula BP2MI maupun yang mengikuti secara virtual. Jika ada pertanyaan, kami persilahkan. Ya, halo, saya Noris Bang dari Priangan Pos. Untuk penjelasan lebih lanjut tentang tim khusus tadi Bang yang akan dibentuk, dan nanti awal kerjanya akan seperti apa tim khusus itu untuk menangani pandemi seperti ini Bang? Ya, yang pasti akan diawali dengan revisi surat edaran yang akan lebih mempertegas, ya, apa yang negara inginkan, BP2MI inginkan, tidak hanya bicara tentang perintah
terkait pelaksanaan rapid, terkait pelaksanaan PCR maupun swab, tapi juga kita sudah mengkonstruksikan sanksi yang akan kita jatuhkan kepada para P3MI. Ini akan ditindaklanjuti dengan tim yang akan kita bentuk yang tugasnya adalah melakukan pengawasan secara ketat. Jadi mereka bisa datang, turun, menyaksikan langsung kapan swab dilakukan, per tanggal berapa, kepada siapa saja. Bahkan kita akan meminta bukti-bukti dokumen secara administratif, hasil dari semua proses pemeriksaan swab itu. Jadi di mana P3MI menampung PMI yang akan diberangkatkan, maka di situ tim akan turun untuk senantiasa memantau pergerakan, bagaimana social distancing, ya, distancing dilakukan, dan juga bagaimana protokol kesehatan terkait pelaksanaan swab dilakukan. Berapa hari ya sebelum keberangkatan, apakah pelaksanaan swab itu sebelum mereka berangkat sudah habis kadaluarsanya, batas waktunya, otomatis dia harus melakukan swab kembali, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kami tidak ingin atas peristiwa ini, walaupun ini baru dugaan, ada pihak perusahaan yang tidak mau mengeluarkan biaya, anggaran, ya, dengan cara main mata dengan pihak Sarkes. Hanya sekedar mendapatkan surat keterangan, selembar kertas yang seolah-olah menyatakan bahwa swab kepada PMI sudah dilakukan. Nah, jika ini kita temukan, maka jelas ini adalah kejahatan yang mengancam keselamatan jiwa. Mudah-mudahan tim ini akan segera terbentuk paling lambat hari Senin, ya, bersamaan dengan kita akan mengundang 14 perusahaan dan juga Sarkes yang mereka gunakan. Dan dalam undangan tersebut, saya sudah perintahkan agar mereka membawa semua dokumen hasil pemeriksaan swab kepada para pekerja migran Indonesia. Jadi siapa, jumlahnya berapa banyak, nama-nama mereka siapa saja, kemudian hasil dari pemeriksaan swab itu juga harus diserahkan kepada kita. Kita akan lihat nanti. Kalau ada kebohongan, ada tindakan manipulatif, kita akan bekerjasama ya, dengan Barreskrim Polri. Ya. Tentu secara forensik juga bisa dibuktikan nanti. Apakah ini surat resmi atau surat tidak resmi. Ya. Demikian juga dengan pelaksanaannya. Ya. Terima kasih. Pak, maaf. Ya. Pak, saya Priska dari Antara, Pak. Ya. Izin mau tanya, Pak, itu menurut keterangan dari pihak Taiwan kan selama penangguhan itu sekitar 1.300 PMI akan terdampak kan, Pak? Nah, ya. Itu apa yang akan dilakukan oleh BP2MI terkait penundaan ke 1.300 itu? Ya, tadi sudah dibicarakan dengan Teto, ya, bahwa Taiwan mengambil keputusan terkait suspend terhadap 14 perusahaan. Indonesia mengambil posisi dalam hal ini BP2MI menghormati penuh hukum yang menjadi otoritas Taiwan. Bahkan jika kami melalui tim khusus nanti akan menemukan fakta di lapangan bahwa benar telah terjadi manipulatif yang dilakukan oleh pihak perusahaan dengan Sarkes terkait PCR yang seharusnya dilakukan wajib, maka kami juga akan mengambil sanksi yang tegas dengan dua hal tadi. Penutupan, ya, izin untuk perusahaan yang rekomendasinya kita akan serahkan pada Naker, kemudian usulan penutupan izin bagi Sarkes atau klinik, ya, yang akan rekomendasinya kita kirim ke Kementerian Kesehatan. Apa yang ditanyakan tadi, bahwa suspend ini atau penundaan pemberangkatan ini hanya akan berlaku selama 2 minggu, yaitu tanggal 4 sampai tanggal 17. Nah, 2 minggu inilah tim akan bekerja secara sungguh-sungguh dan serius, apakah benar ada kesalahan yang disengaja dilakukan oleh pihak perusahaan dan juga Sarkes. Maka jika tidak, kita akan mengeluarkan rekomendasi yang meyakinkan pemerintah Taiwan untuk Taiwan membuka kembali penempatan. Tidak hanya untuk 14 perusahaan, tapi juga untuk keseluruhan perusahaan. Tapi jika 14 perusahaan yang sudah disuspend terbukti telah melakukan kesalahan dengan sengaja, maka tentu ini tidak boleh, ya, menutup ruang penempatan bagi perusahaan-perusahaan lain, dan sanksi hanya berlaku bagi 14 perusahaan yang telah mendapatkan suspend dan akan diperkuat dengan sanksi yang akan dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. Untuk 1.000 sekian, 1.500 yang tertunda, tentu ini hanya masalah waktu saja. Ya, dengan dibuka kembali pasca tanggal 17, ya, karena Taiwan hanya tinggal menunggu
surat keterangan yang bisa meyakinkan mereka dari BP2MI atau lembaga pemerintah lain nanti, maka harapan kita apa yang terjadi dan dilakukan oleh 14 perusahaan yang telah mengirim PMI yang telah dinyatakan positif COVID tidak mengganggu terkait penempatan pekerja migran Indonesia kita ke Taiwan yang akan dilakukan oleh perusahaan-perusahaan lain. Demikian tadi antara. Tadi kita belum membahas masalah zero cost ya. Sekali lagi dengan pemerintah Taiwan kita belum membahas masalah zero cost, masalah kebijakan zero cost negara kita tentu adalah masalah yang berbeda, tapi tadi fokus terkait penempatan pekerja migran Indonesia ke Taiwan, dan bahkan tadi saya cukup keras bicara di hadapan Teto. Saya sampaikan mudah-mudahan apa yang menjadi keputusan otoritas Taiwan adalah keputusan medis dan bukan politis. Sekali lagi, ya, putusan yang menyatakan ada 85 PMI yang dinyatakan positif COVID, suspend kepada 14 perusahaan adalah keputusan yang berdasar atas temuan medis, bukan politis. Ya, itu saya sudah sampaikan. Pesan kita cukup keras kepada pemerintah Taiwan melalui Teto tadi. Karena tentu kita akan membandingkan dan mengumpulkan informasi. Apakah suspend ini juga diberlakukan pada negara-negara lain? Karena penempatan ke Taiwan tidak hanya Indonesia, tapi juga negara lain memberikan penempatan. Kita juga akan lihat berapa banyak ya penempatan yang dilakukan oleh negara lain termasuk Filipina kepada ke Taiwan, dan berapa yang dinyatakan oleh CDC ya pekerja migran dari Filipina dan dari negara-negara lain yang dinyatakan positif COVID misalnya. Itu jadi bahan analisa kita nanti ke depan. Cukup ya. Terima kasih banyak untuk rekan-rekan pers. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching and see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi